Literasi bisa menyembuhkan kanker. Loh, kok bisa? Saya yakin setelah Bapak Ibu mendengarkan pernyataan saya, pasti Bapak Ibu terbesit di pikirannya. Kok bisa ya? Lalu Bapak Ibu akan mencoba untuk menelaah apa yang saya katakan. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu akan langsung merespon dengan mengambil asisten pribadi Bapak Ibu seperti ChatGPT, Gemini, ataupun Microsoft Copilot untuk mencari referensi yang mendukung atau mencari pembenaran terhadap statement saya. Atau sebaliknya, Bapak Ibu akan mencari referensi untuk mengkritisi statement saya. Jika Bapak Ibu sudah melakukan itu, selamat. Artinya, Bapak Ibu sudah menumbuh kembangkan keterampilan berliterasi. Literasi itu tidak hanya sebatas menemukan informasi. Literasi juga tidak sebatas membaca buku. Namun literasi lebih dari itu. Literasi bisa menjadi sumber berbagai macam pengetahuan. Jadi, mungkin tidak salah kalau saya menyebutkan literasi bisa menyembuhkan kanker. Saya, Niputu Rosarini Putri dari SD Negeri 1 Semarapura Tengah, kali ini akan berbagi praktik baik tentang bagaimana cara menumbuh kembangkan minat literasi peserta didik melalui program Bercak Hati, bercerita untuk adik kelas dengan hati. Anak-anak, kemarin ini saya jelaskan anak-anak untuk melakukan pengamatan di kelas 1, 2, 3. Apakah sudah dilakukan? Bercak Hati adalah program yang saya inisiasi di tahun ajaran baru 2024-2025, di mana program ini menekankan kepada kepemimpinan siswa atau student agency yang melibatkan peserta didik untuk turut mengorientasi masalah, menemukan alternatif solusi, merancang kegiatan, dan juga membagi tugas. Program ini melibatkan anak-anak kelas 5 untuk membacakan cerita rakyat, dongeng, ataupun fable kepada adik kelasnya di kelas 1, 2, dan 3. Anak-anak kelas 5 ini akan membagi diri dan membagi tugas kelas mana yang harus dikunjungi biasanya di hari Jumat atau hari-hari tertentu. Anak-anak kelas 5 ini merupakan anak-anak yang sebagian besar aktif di ekstrakurikuler storytelling, bercerita, mendongeng dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Bali. Dengan memanfaatkan aset anak-anak hebat ini dan juga pembinaan storytelling, bercerita, mendongeng, dan mesatue di sekolah, maka program ini lebih mudah terrealisasi. Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi dan juga diberikan pembinaan dan pendampingan ke kelas-kelas di mana mereka bercerita. Melalui kegiatan ini, kakak kelas harus banyak-banyak membaca buku untuk mempersiapkan cerita untuk adik kelasnya. Namun yang paling penting adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antara kakak kelas dan adik kelas. Pada tahun pertama, Bercak Hati memperoleh antusias dan juga testimoni baik dari rekan-rekan guru sejawat dan juga peserta didik di kelas 1, 2, dan 3. Bacakan ceritanya kepada adik kelasnya dengan bahasanya sendiri. Itu bagus sebenarnya kan. Menambah pemahaman siswa. Terus yang kedua itu siswa adik kelas yang dibacakan dongeng itu sangat antusias. Dia dengan cerita yang dibacakan oleh kakak kelasnya. Iya. Aska. Hai nih, Aska kelas berapa ya? kelas 2. Oke, Aska. Tadi ada kakak kelas kan masuk ke kelas Aska. Ya. Itu ngapain? Hah? Itu ngapain kakak kelasnya tadi masuk ke kelas Aska? Membaca buku. Membaca buku, bercerita ya? Iya. Ya, ceritanya tentang apa? Danau Toba. Oh, Danau Toba. Aska senang nggak kakak kelasnya masuk? Oke. Tidak hanya cerita, tetapi kakak kelas juga melakukan kegiatan numerasi. Anak-anak yang mendapatkan pembinaan storytelling maupun mendapatkan kejuaraan dari lomba tersebut juga mendapatkan kesempatan untuk memotivasi adik-adik kelasnya. Anak-anak yang mendapatkan pembinaan Mesatue Bali atau mendongeng dalam bahasa Bali
juga berkesempatan untuk menceritakan cerita tersebut di kelas adik kelasnya. Tujuannya adalah untuk memotivasi peserta didik lain atau adik kelasnya agar mencintai bahasa ibu dan sekaligus mencari bibit-bibit anak-anak yang menyukai kegiatan mendongeng dalam bahasa Bali. Adik-adik semua dengerin ya. Selain mendongeng, kegiatan literasi ini juga dapat diisi dengan memberikan informasi tentang isu-isu terkini ataupun memberikan informasi kepada adik kelas tentang proyek yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Halo teman-teman semua, kami sudah membuat smart watering untuk tanaman sekolah nih. Dari kelas 5D, proyek ini sudah dirancang 1 minggu sebelumnya. Kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan dari awal tahun ajaran baru 2024-2025 ini juga mendapatkan antusias atau testimoni yang menarik dari adik kelas. Halo, namanya siapa nak? Cila, Cila kelas berapa? kelas 3D. Oke, Cila tadi kakak kelasnya ke kelasnya Cila. Ya, Kelas apa itu? Dari kelas apa? kelas 5D. Oke, mereka ngapain di kelasnya Cila? Dia memberi info tentang sampah. Tentang sampah. Tentang sampah aja? Tentang sampah aja? Ya, Iya, oke. Gimana perasaannya Cila? senang. Senang. Terus Cila nanti mau nggak kayak kakak kelasnya baca cerita atau kasih informasi ke teman-temannya? Mau. Oke, terima kasih Cila. Halo, namanya siapa nak? Cok Sita, Cok Sita. Cok Sita kelas apa? kelas 3C. Oh, kelas 3C. Tadi ada kegiatan literasi di kelas ya? Iya, Oke, kegiatannya seperti apa nak? kayak membacakan cerita Iya, cerita apa? gajah Nggak? yang sombong. Oh, gajah yang sombong. Dari kelas mana itu kakaknya? Hah? Dari kelas mana kakaknya? Kelas 5. Selain dari testimoni langsung peserta didik kelas bawah, kegiatan literasi ini juga mendapatkan respon positif dari survei yang dikirimkan kepada orang tua. Kegiatan literasi yang dimulai di tahun 2024 lalu juga menghasilkan mutu rapor sekolah dalam bidang literasi yang lebih baik.